Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kita pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahwa kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana atau galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, dan cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Hadirin yang salat dengan Allah, ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang kita lakukan ketika galau? Pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Al-Quran adalah penyembuh. Ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima, dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, dan sesekali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih, mereka kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ia berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama asku bathi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Yusuf. Saudaraku sekalian, maka dari itu saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal seperti itu, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Sekiranya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.